Halo anak-anak, salam jumpa kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Padi Somat Solusi Matematika. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita saat ini masih dipertemukan meskipun hanya melalui video ini ya. Bapak berharap semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang debit. Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti dengan cermat penjelasan-penjelasan berikut ini. Debit, apa yang dimaksud dengan debit? Kita ulang kembali. Debit yaitu banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Satuan debit itu tergantung dari satuan volume dan waktu yang digunakan. Satuan volume bisa dinyatakan antara lain dengan meter kubik, desimeter kubik atau liter, sentimeter kubik, milimeter, dan sebagainya. Satuan waktu dinyatakan dengan jam, menit, dan detik. Sehingga debit bisa dinyatakan dengan meter kubik per jam, liter per menit, sentimeter kubik per detik, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti contoh-contoh berikut ini. Untuk mempermudah kita menghitung tentang debit, volume, dan waktu, maka kita perhatikan rumus-rumus berikut ini. D itu debit, V volume, W-nya waktu. Nah, bagaimana kita mengingat rumus debit? Debit, kalau kita lihat di bentuk segitiga ini, debitnya kita tutup. Nah, sehingga yang ada adalah volume dibagi waktu. Jadi, debit sama dengan volume dibagi waktu atau volume per waktu. Mencari waktu, maka waktunya kita tutup sehingga yang tampak adalah volume dibagi debit. Sedangkan mencari volume, volumenya kita tutup, yang nampak adalah debit kali waktu. Nah, ini rumus-rumus untuk mencari yang berkaitan dengan debit. Jadi, debit sama dengan volume dibagi waktu, waktu sama dengan volume dibagi debit, kalau volume sama dengan debit kali waktu. Kita perhatikan contoh pertama, menghitung debit. Bagaimana menghitung debit? Kita ambil contoh, misalnya ada contoh seperti ini. Sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Ya, kita sederhanakan soalnya. Yang diketahui adalah waktunya 10 menit. Lalu ini mengalirkan air, berarti ini volumenya 20 liter. Lalu ditanyanya adalah debit. Ditanya debit. Pembahasannya, jawab. Kita ingat debit tadi adalah rumusnya volume dibagi waktu. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi volume 20 liter, waktunya 10 menit, berarti 20 liter per 10 menit. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Maka sama dengan
2 liter per menit. Jadi, debit keran tersebut ada 2 liter per menit. Berikut contoh yang kedua. Melati ingin mengisi sebuah ember dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 4 liter per menit. Apabila volume ember 24 liter, berapa menit waktu yang diperlukan? Kita sederhanakan. Diketahui 4 liter per menit berarti itu debitnya. Debit 4 liter per menit. Volume 24 liter. Ditanya waktu. Jawab, waktu rumusnya volume per debit. Volumenya 24 liter, debitnya 4 liter per menit. Sehingga 24 liter dibagi 4 liter per menit. Sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi isinya 6 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 6 menit. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, menghitung volume. Wulan mengisi bak mandi dengan air melalui selang selama 50 menit. Debit selang 20 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? Kita sederhanakan soalnya. 50 menit berarti waktu. Diketahui waktu 50 menit. Debit 20 liter per menit. Ditanya volume. Jawab. Volume rumusnya adalah debit kali waktu. Debitnya 20 liter per menit, waktunya 50 menit, berarti 20 liter per menit dikali 50 menit. Nah, caranya ini, menitnya kita coret, tinggal 20 liter kali 50 sama dengan 1000 liter. Jadi, volume air dalam bak mandi tersebut ada 1000 liter. Kita lanjutkan contoh soal nomor 4. Sebuah akuarium dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm akan diisi air dengan selang. Debit air dari selang 1 liter per menit. Artinya setiap menit itu mengalir air 1 liter. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium sampai penuh? Kita analisis soalnya. Panjang, lebar, tinggi. Bentuk akuarium berarti bentuknya balok. Jadi kita bahas. Diketahui volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita tahu tadi panjangnya adalah 1 meter, lebarnya 40 cm, dan tingginya 30 cm. Perkalian seperti ini harus disamakan dulu, bisa samakan menjadi meter, bisa menjadi desimeter, bisa menjadi sentimeter. Kita tinggal lihat, tadi soalnya diminta apa satuannya. Nah, tadi soalnya adalah diminta satuannya menjadi liter. Nah, sedangkan liter itu persamaannya adalah desimeter kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga soal ini semuanya dijadikan desimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 40 cm
sama dengan 4 desimeter dan 30 cm sama dengan 3 desimeter. Sehingga diperoleh perkalian 10 desimeter kali 4 desimeter kali 3 desimeter sama dengan 120 desimeter kubik atau 120 liter. Diketahui lain tadi debit sama dengan 1 liter per menit. Lalu ditanya adalah waktunya. Jawab, waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 120 desimeter kubik, debitnya 1 liter per menit, sehingga 120 desimeter kubik dibagi 1 liter per menit, atau 120 liter dibagi 1 liter per menit, maka sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium sampai penuh selama 120 menit atau 2 jam. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini mengenai materi debit. Semoga kalian sudah paham. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan baik. Terus channel Pak Desomat Solusi Matematika, belajar bersama, solusi matematika semakin cerdas dan cermat. Semoga bermanfaat.